الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami para pecinta jejak para wali. Biografi Habib Abdul Qodir bin Ahmad Bilfaqih, Darul Hadis Malang. Hafal ribuan hadits. Di Kota Bunga, Malang, Jawa Timur, ada seorang aulia yang terkenal karena ketinggian ilmunya. Ia juga hafal ribuan hadits bersama dengan sanad-sanadnya. Habib Abdul Qodir bin Ahmad Bilfaqih Al-Alawi dilahirkan di Kota Tarim, Hadramaut, pada hari Selasa 15 Safar tahun 1316 H. 1896 M. Saat bersamaan menjelang kelahirannya, salah seorang ulama besar, Habib Syaikhan bin Hashim Assegaf, bermimpi bertemu Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qodir Jailani. Dalam mimpi itu Syekh Abdul Qodir Jailani menitipkan kitab suci Al-Quranul Karim kepada Habib Syaikhan bin Hashim Assegaf agar diberikan kepada Habib Ahmad bin Muhammad Bilfaqih. Pagi harinya Habib Syaikhan menceritakan mimpinya kepada Habib Ahmad. Habib Ahmad mendengarkan cerita dari Habib Syaikhan, kemudian berkata, "Alhamdulillah, tadi malam aku dianugerahi Allah SWT seorang putra. Dan itulah isyarat tawil mimpimu bertemu Syekh Abdul Qodir Jailani yang menitipkan Al-Quranul Karim agar disampaikan kepadaku. Oleh karena itu, putraku ini kuberi nama Abdul Qodir, dengan harapan, Allah SWT memberikan nama makam dan kewaliannya sebagaimana Syekh Abdul Qodir Jailani." Demikianlah, kemudian Habib Ahmad memberi nama Abdul Qodir karena mengharap berkah tafaul agar ilmu dan makam Abdul Qodir seperti Syekh Abdul Qodir Jailani. Sejak kecil, ia sangat rajin dan tekun dalam mencari ilmu. Sebagai murid, ia dikenal sangat cerdas dan tangkas dalam menerima pelajaran. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai orang yang mempunyai perhatian besar terhadap ilmu dan menaruh penghormatan yang tinggi kepada guru-gurunya. Tidaklah dinamakan mengagungkan ilmu bila tidak memuliakan ahli ilmu, demikian filosofi yang terpatri dalam kalbu Habib Abdul Qodir. Pernah suatu ketika di saat menuntut ilmu pada seorang mahaguru, ia ditegur dan diperingatkan, padahal Habib Abdul Qodir waktu itu pada pihak yang benar. Setelah memahami dan mengerti bahwa sang murid berada di pihak yang benar, sang guru minta maaf. Namun, Habib Abdul Qodir berkata, "Meskipun saya benar, andaikan paduka memukul muka hamba dengan tangan paduka, tak ada rasa tidak menerima sedikit pun dalam diri hamba ini." Itulah salah satu contoh keteladanan yang tinggi bagaimana seorang murid harus bersopan santun pada gurunya. Guru-guru Habib Abdul Qodir, antara lain, Habib Abdullah bin Umar As-Syatiri, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, Syekh Segaf bin Hasan Al-Aidrus, Syekh Imam Muhammad bin Abdul Qodir Al-Katani, Syekh Umar bin Haridan Al-Maghrobi, Habib Ali bin Zain Al-Hadi, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Khatib, Syekh Abdurrahman Bahurmus. Dalam usia yang masih anak-anak, ia telah hafal Al-Quran. Tahun 1331 H. 1912 M, ia telah mendapat ijazah dan berhak memberikan fatwa agama, antara lain di bidang hukum, dakwah, pendidikan, dan sosial. Ini merupakan anugerah Allah SWT yang telah diberikan kepada hamba pilihannya. Maka tidak berlebihan bila salah seorang gurunya, Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, menyatakan, ilmu fikih marga Bilfaqih setara dengan ilmu fikih Imam Atsrawi, sedangkan dalam bidang tasawuf serta kesusastraan bagai lautan tak bertepi. Sebelum meninggalkan kota Tarim untuk berdakwah, di tanah kelahirannya ia sempat mendirikan organisasi pendidikan sosial Jamiatul Ukhuwah wal Muawanah dan Jamiah An-Nasr wal Fudoil tahun 1919 M. Sebelum berhijrah ke Indonesia, Habib Abdul Qodir menyempatkan diri beribadah haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan dan singgah di beberapa kota dan negara, seperti Aden, Pakistan, India, Malaysia, dan Singapura. Di setiap kota yang disinggahi, ia selalu membina umat, baik secara umum maupun khusus, dalam lembaga pendidikan dan majelis taklim. Tiba di Indonesia tepatnya di kota Surabaya tahun 1919 M, 1338 H dan langsung diangkat sebagai Direktur Madrasah Al-Khairiyah. Selanjutnya, ia mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Ar-Rabithah di kota Solo tahun 1351 H. 1931 M.
Selepas bermukim dan menunaikan ibadah haji di Makkah, sekembalinya ke Indonesia tanggal 12 Februari tahun 1945 ia mendirikan pondok pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah dan perguruan Islam tinggi di kota Malang. Ia pernah diangkat sebagai dosen mata kuliah tafsir pada IAIN Malang pada 1330 1960 m. Keistimewaan Habib Abdul Qodir adalah, ia ahli ilmu alat, nahwu, saraf, mantik, ilmu kalam, serta ma'ani, bayan, dan badi, tiga yang terakhir merupakan bagian ilmu sastra. Dalam bidang hadits, penguasaannya adalah bidang riwayat maupun dirayah, dan hafal ribuan hadits. Di samping itu, ia banyak mendapat hadits al-musalsal, yakni riwayat hadits yang tersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Ini diperolehnya melalui saling tukar isnad, saling menukar periwayatan hadits dengan Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki saat berkunjung ke Makkah. Sebagai seorang ulama yang menaruh perhatian besar dalam dunia pendidikan, ia juga giat mendirikan taklim di beberapa daerah, seperti Lembaga Pendidikan Guru Agama di Sawangan, Bogor, dan Madrasah Darussalam Tegal, Jawa Tengah. Banyak santrinya yang di kemudian hari juga meneruskan jejaknya sebagai mubaligh dan ulama, seperti Habib Ahmad Al-Habsyi Ponpes Ar-Riyad Palembang, Habib Muhammad Ba'abud Ponpes Darul Nasyin Malang, Habib Syekh bin Ali Al-Jufri Ponpes Al-Khairat Jakarta Timur KH. Alawi Muhammad Ponpes et Taroki Sampang, Madura. Perlu disebutkan, Prof. Dr. Quraisy Shihab dan Prof. Dr. Alwi Shihab pun alumnus pesantren ini. Habib Abdul Qodir wafat pada 21 Jumadil Akhir 1382 tanggal 19 November tahun 1962 dalam usia 62 tahun. Kala saat-saat terakhirnya, ia berkata kepada putra tunggalnya, Habib Abdullah, lihatlah, wahai anakku. Ini kakekmu, Muhammad SAW, datang. Dan ini ibumu, Sayyidatuna Fatimah, datang. Ribuan umat berdatangan untuk menyampaikan penghormatan terakhir kepada sang permata ilmu yang mumpuni itu. Setelah disemayamkan di Masjid Jami Malang, ia dimakamkan di Kompleks Makam Kasin, Malang, Jawa Timur. Siapa yang mencintainya maka dia bersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.